nggak ada waktu yang pas ya, maunya di jam aktif, tapi kok waktunya pas nggak ada yang match gitu. Sehingga akhirnya apa namanya ya cuman hari ini gitu ya malam ini gitu ya bisa ketemunya. Padahal karena kan udah UTS gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu istirahatnya. Mas Rafli mungkin bisa di Mas Rafli mungkin bisa di mute dulu. Ya, terima kasih. Ya, jadi mungkin ada yang lagi di mana-mana gitu ya, karena memang malam hari waktunya istirahat, kita buat se-efektif mungkin malam hari ini. Ya, jadi eh, topik yang akan saya bahas mengenai penyakit bakterial pada unggas yang eh, predileksi utamanya adalah di saluran pernafasan atas gitu ya. Jadi ada tiga penyakit bakterial utama gitu yang menyerang SPA ya, saluran pernafasan atas. Dan ini juga masih sering ditemukan adik-adik. Kalau misalnya mungkin ada yang punya peternakan ya, atau mungkin ada yang pernah magang, baik itu broiler, layer. Jadi tiga penyakit ini tuh masih menjadi primadona gitu ya, yang biasanya sering ditemukan khususnya pada musim-musim apa namanya pergantian cuaca gitu ya. Ya, dan penyakit ini sudah pernah kita bahas di di semester 4 ya, di penyakit bakterial dan mikal, tapi kita akan apa namanya? Kita coba diskusikan kembali, kita bahas lagi, namun dari sisi manajemen kesehatannya gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah em, sebagai apa namanya? Komoditi unggas ini sampai saat ini adik-adik merupakan komoditi yang masih menjadi usaha yang menjanjikan gitu ya. Namun eh sepanjang sepengetahuan saya ya, karena saya juga bertanggung jawab untuk tracer study. Jadi ketika mahasiswa kita lulus itu masih di tracing adik-adik. Jadi memang ternyata persentase apa namanya passion dari mahasiswa saat ini gitu ya yang diunggas itu sangat minim sekali gitu. Jadi kebanyakan itu kalau nggak di pegawai negeri ya, di pemerintahan gitu ya, atau enggak sebagai praktisi hewan kesayangan gitu. Jadi yang diunggas itu ada, tapi persentasenya kecil sekali gitu. Jadi sangat kebalik pada zaman saya dulu ya, udah lama sekali. Padahal sebenarnya komoditi unggas ini justru komoditi yang sangat menjanjikan gitu ya. Ada beberapa keuntungan sebenarnya ketika udah menemukan jalannya gitu ya. Jadi beberapa lulusan kita yang memang saat ini sukses di dunia perunggasan itu luar biasa gitu ya ketika apa namanya eh beberapa tahun berjalan itu bisa menjadi eh, usaha yang menjanjikan gitu. Jadi baik itu layer maupun broiler ya. Jadi sebenarnya itu adalah apa namanya masa panennya bisa dibilang itu cukup cepat gitu ya. Baik, terutama yang final stock gitu ya. Kemudian harganya juga bisa dibilang murah, ongkos pemeliharaannya rendah dan relatif aman bagi kesehatan. Maksudnya apa relatif aman bagi kesehatan ini? Sangat minim sekali penyakit pada unggas yang zoonosis, adik-adik. Jadi sangat jarang gitu ya dibandingkan dengan hewan yang lain nih gitu. Oke. Nah, sekilas saja. Jadi untuk ketiga penyakit ini merupakan penyakit yang gitu ya, yang sebenarnya faktor predisposisi utamanya adalah stres gitu. Nah, stres ini, jadi unggas itu salah satu hewan yang mudah stres, adik-adik. Hal kecil aja itu bisa stres. Salah temperatur aja bisa stres. Salah apa namanya pergantian musim aja bisa stres gitu. Jadi memang stres ini yang memang mesti dikontrol ya, dan faktor predisposisi itu bisa berasal dari eksternal maupun internal. Maksudnya apa? Kalau eksternal artinya dari luar yang kita nggak bisa menghindari gitu ya. Misalkan pergantian musim, pergantian cuaca yang ekstrim gitu ya. Misalnya angin kencang, itu juga bisa menyebabkan unggas itu stres ya. Terutama untuk ayam-ayam petelur atau ayam-ayam breeding farm gitu ya, di breeding farm gitu. Jadi itu yang dari luar. Kalau dari dalam itu bisa berasal dari manajemen pemeliharaan ya, baik itu suhunya, kelembapannya, atau amonia levelnya, bagaimana apa namanya kepadatan populasinya ya dalam satu kandang,
sampai ke pakan. Pakan ini bisa meliputi jenis pakannya, nutrisi atau kebutuhan gizinya, bahkan penyimpanannya, adik-adik. Jadi banyak sekali faktor predisposisi yang menyebabkan ayam itu mudah stres, gitu ya. Nah, ini saya skip aja. Jadi kalau kita ngomongin penyakit ya macam-macam gitu ya. Namun sekarang yang akan kita bahas adalah penyakit bakterial gitu. Nah, yang pertama adalah fawel kolera. Jadi ini sudah pernah kita bahas di semester 4 gitu ya mengenai penyakit pasteurellosis. Ya, jadi fawel kolera ini saya harap kalian nggak lupa gitu ya karena ini sampai saat ini banyak sekali ditemukan di peternakan unggas ya. Jadi nama lainnya adalah avian kolera atau avian hemorrhagic septicemia atau kolera unggas atau peternak biasanya ya itu menyebutnya dengan berak hijau gitu. Jadi kalau peternak bilangnya ayamnya kena berak hijau itu artinya dia fowl kolera gitu ya atau avian hemorrhagic septicemia atau avian kolera. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Pasteurella multocida. Jadi masih ingat ya adik-adik ya, Pasteurella multocida itu dibedakan beberapa tipe gitu ya berdasarkan dinding selnya. Ada tipe A, ingat ya, tipe B, tipe D, tipe E, tipe F gitu. Nah, yang menyerang unggas itu tipe A. Dan sampai sejauh ini belum pernah dilaporkan ya tipe A menyerang hewan yang lain gitu ya. Misalkan kalau pada sapi kan namanya penyakitnya kan Septicemia epizootica ya, penyebabnya Pasteurella multocida tipe B. Nah, belum pernah dilaporkan nih yang tipe A menyerang ke sapi gitu, atau tipe B menyerang ke ayam gitu ya, belum pernah dilaporkan karena ada perbedaan struktur dinding selnya yang spesifik host gitu ya. Jadi spesies host apa spesies spesifik host gitu. Nah, sifatnya fakultatif anaerob, bentuknya Coccobacillus, bipolar, berkapsul gitu ya. Dan termasuk gram negatif. Nah, yang menariknya lagi, Pasteurella multocida ini dia komensal adik-adik di nasofaring. Jadi normally ada gitu ya, tapi ketika ada faktor yang tadi menyebabkan stres, maka bakteri ini cenderung memiliki potensi untuk jauh lebih berkembang dan menyebabkan sakit karena dia bukan flora normal sebenarnya gitu ya. Jadi artinya em, apa namanya dia artinya bisa dibilang dia oportunistik gitu ya. Jadi ketika dia ada dan kondisinya masih tidak memungkinkan dia untuk berkembang dengan lebih banyak gitu ya, maka apa namanya dia tidak akan menyebabkan sakit. Tapi ketika stres ya sistem imunnya menurun, maka yang tadinya dia ada di nasofaring gitu ya, eh dia punya faktor virulensi sehingga dia akan berkembang lebih banyak. Dia mengeluarkan faktor virulensinya. Nah, hewan pekanya apa saja? Jadi hewan peka ini bisa menyerang semua jenis unggas, baik itu ayam petelur atau pedaging atau breeder gitu ya, eh, atau ayam pembibit gitu ya. Kemudian bisa menyerang ayam, kalkun, itik, angsa, pernah dilaporkan juga. Nah, biasanya kalau pada ayam itu menyerang pada ayam-ayam yang mau menjelang bertelur, adik-adik. Jadi ayam bertelur itu kan mulai umur 20 minggu ya, 18 sampai 20 minggu gitu ya atau 5 bulan gitu. Nah, ini adalah masa-masa peka sensitif di mana ayam itu mudah sekali terserang gitu. Karena ayam itu juga stres pas mau bertelur karena ada pergantian hormonal ya. Namun di antara unggas-unggas yang ada yang paling rentan dilaporkan adalah itik gitu ya. Jadi itik itu bisa menyerang semua umur, bahkan ketika menyerang ayam atau menyerang itik muda itu mortalitinya sampai 100% gitu ya. Nah, ini beberapa faktor predisposisi ya, bisa karena eksternal ya, bisa karena internal. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kelembapan itu mesti di arrange supaya nggak terlalu humid karena ini eh, tempat yang sangat disukain oleh bakteri. Lalu pindah kandang. Jadi ketika dilakukan pemindahan kandang juga mesti ditambahkan suplemen atau vitamin gitu ya. Lalu potong paruh ya. Jadi kalau misalkan beli anak ayam yang diolcik tapi belum dilakukan potong paruh dari hatchery-nya ya biasanya nanti dilakukan pada umur 8 sampai 9 hari atau 9 sampai 10 hari dan ini juga bisa menyebabkan stres adik-adik. Jadi potong paruh ini dilakukan untuk mengurangi kanibalisme. Kemudian pergantian pakan secara mendadak juga nggak boleh. Jadi pergantian pakan ini mesti gradually, nggak boleh mendadak. Misalkan dari ayam fase starter ke grower itu kan pasti perubahan pakan ya, karena nutrisinya juga berubah kebutuhannya. Sehingga pemberian pakan itu harus gradually perubahannya. Misalnya pertama kan 100% ya, dirubah menjadi dikurangi pemberiannya jadi 75%. Nanti 25%-nya makanan baru. Ya, kemudian 50%. Nanti berubah lagi ke 25% sampai akhirnya berubah total.
Jadi seperti itu, Greduli. Ya, overcrowded nggak boleh juga. Terus masalah transportasi, lalu ada penyakit lain yang sifatnya imunosupresif, ini juga sebagai faktor predisposisi terjadinya penyakit ini, gitu ya. Nah, penularannya bagaimana? Jadi adik masih ingat ya, ada penularan secara vertikal sama horizontal. Nah, kalau wabak kolera itu penularannya secara horizontal, bisa direct, bisa indirect. Gimana maksudnya? Kalau indirect ini dari yang terkontaminasi, misalkan dari makanan terkontaminasi, minuman terkontaminasi, peralatan kandang yang tercemar, bahkan peternak yang nggak pernah ganti baju dari satu kandang ke kandang yang lain, atau nggak pernah melakukan biosecurity seperti apa tuh dipping itu ya, dipping sepatunya atau alas kakinya, ini juga menjadi salah satu transmisinya gitu ya secara tidak langsung, atau kontak langsung dari hewan yang sakit ke hewan yang sehat melalui apa? Tinjanya, leleran atau discharge nasalnya, kayak gitu. Nah, ini saya ambil dari Medion gitu ya, penularan secara direct maupun indirect secara horizontal dari ayam sakit ke ayam yang sehat atau dari petugas kandang, tanahnya atau melalui apa namanya? Makan atau minuman yang terkontaminasi seperti itu. Nah, jalannya penyakit sendiri adik-adik bisa, ini durasinya maksudnya ya, apakah bisa perakut, akut, atau kronis. Jadi kalau perakut, namanya perakut ini berarti cepet banget adik-adik. Jadi biasanya tuh nggak ada tanda klinis yang muncul, tiba-tiba mati mendadak gitu ya. Dan ini sering terjadi gitu ya, khususnya apalagi bakteri ini bakteri patogen sebenarnya gitu ya yang punya faktor virulensi. Dia punya toksin adik-adik. Toksinnya namanya endotoksin atau lipopolisakarida yang ada di outer membrannya, di membran terluarnya. Dan biasanya kalau udah mati akan terjadi kematian yang gradually gitu. Nah, beda sama akut. Kalau akut itu artinya masih ada gejala klinis yang bisa diamatin adik-adik sebelum terjadinya kematian gitu. Seperti apa? Bisa diare hijau. Tadi saya sampaikan ya, kalau kolera itu terkenal dengan nama penyakit diare hijau karena biasanya fesesnya hijau gitu. Jadi ada dan lebih dominan gitu ya. Terus nggak mau makan, lalu biasanya susah bernafas, ngorok gitu ya. Jengger sama pialnya membengkak, bahkan sianosis karena adanya pecahnya pembuluh darah gitu. Dan ketika menyerang ayam petelur akan terjadi penurunan produksi telur. Nah, ketika dilakukan nekropsi gitu ya, maka biasanya beberapa perubahan patologisnya kelihatan seperti apa? Hatinya membesar, ya folikel telurnya membubur, terus apa namanya hiperemis pada beberapa organ, terutama organ-organ saluran pencernaan seperti duodenum gitu ya, jantung, paru-paru itu mengalami pendarahan. Jadi memang tidak ada yang spesifik khas, oh ini arahnya ke fawal kolera gitu. Jadi ketiga penyakit yang akan kita bahas malam ini tuh mirip-mirip adik-adik gitu. Jadi ini beberapa gambaran ayam yang mati, jengkelnya kebiruan ya karena adanya pecahan pembuluh darah ya serta pial-pial yang juga biasanya adanya pembengkakan. Nah ini juga ya diarenya berwarna hijau gitu ya, lebih dominan hijau. Kenapa bisa hijau ya? Karena adanya peningkatan pigmen empedu ya yang cukup tinggi ya biliverdin ya kalau pada unggas kan biliverdin ya meningkat dia nggak mau makan terus akhirnya apa namanya pigmen empedunya ya tetap dikeluarkan ya tanpa tercampur dengan isi digesta sehingga apa keluarlah bersama feses yang memang berwarna hijau karena pigmennya cukup tinggi gitu. Oke. Nah, kalau kronis beda lagi. Kalau kronis itu dia lama adik-adik. Gejala klinisnya juga cukup lama. Dan ini biasanya sampai menyebabkan kelumpuhan atau tortikolis ya, seperti ND ya, seperti gejala syaraf seperti itu. Nah, radang pada persendian ya, seperti itu. Nah, yang menarik lagi, ayam yang terkena kolera itu ketika dia bisa sembuh ya. Jadi eh, sembuh itu artinya secara klinis dia sembuh adik-adik, tidak menunjukkan gejala-gejala klinis lagi, tetapi ternyata dia bersifat carrier, artinya dia akan tetap mengeluarkan bakterinya, terutama dalam apa namanya ekskreta dari hidungnya, dari mulutnya, bahkan dari fesesnya gitu.
Jadi beberapa tampilan ya, apa namanya perubahan klinisnya ada pembengkakan pada pialnya dan biasanya kalau ada eksudat perkejuan seperti ini adik-adik ya, seperti ini ada masa perkejuan, ini ada komplikasi dengan penyakit yang lain. Jadi ada gabungan gitu ya, nggak cuma kolera aja. Biasanya bareng sama kolibasilosis contohnya seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Itu kalau dibuka itu isinya bakterinya banyak ya, bisa langsung di culture tuh gitu ya. Nah, ini beberapa perubahan pasca matinya. Jadi dari akut ya, kalau akut tadi saya sampaikan ketika dilakukan bedah bangkai itu akan terlihat pendarahan seperti petekia, ekimosa ya pada jantungnya, livernya ya, lalu pada saluran-saluran pencernaannya gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Tadi saya sampaikan mozzarella itu ada gram negatif. Gram negatif itu punya toksin. Toksinnya itu endotoksin ya, bukan jadi gram negatif itu yang paling berperan adalah endotoksinnya gitu. Nah, endotoksin ini bisa memecahkan pembuluh darah karena dia bisa merusak sel endotel pembuluh darah gitu. Ya. Dan biasanya ada perubahan pada hati juga, ada nekrosis multifokal, lalu ovariumnya ditemukan seperti membubur gitu. Nah, ini gambaran hatinya. Jadi livernya juga membesar, lalu ada nekrotik multifokal, ya. Ada titik-titik putih ini nggak normal ya adik-adik ya. Ini artinya dia mengalami nekrosis gitu. Oke, nah yang kronis pun karena tadi saya sampaikan kalau kronis biasanya sudah ke syaraf, kemudian mengalami paralisis, kelumpuhan. Nah, biasanya kepada ini persendiannya gitu ya. Jadi ditemukan artritis ya pada persendian-persendiannya gitu ya. Dan kemudian kesulitan berjalan karena paralisis gitu. Lalu ada edema ya, ada tortikolis ya. Nah, ini gambaran yang bentukan kronis ya, biasanya mengalami sinovitis yang menyebabkan kelumpuhan pada ayam. Jadi ada akumulasi cairan gitu adik-adik. Nah, ini enteritis ya, radang pada usus, terlihat pendarahan atau hemoragis pada mukosa saluran ususnya, gitu ya. Nah, gimana sih kita mau mendiagnosa gitu ya? Sekali lagi adik-adik, gejala klinis perubahan patologis itu salah satu pendukung kita untuk mendiagnosa. Tapi kita nggak boleh membiasakan dengan mendiagnosa suatu penyakit hanya berdasarkan tanda klinis atau perubahan patologis. Jadi memang harus ada peneguhan diagnosa gitu. Ya, jadi berdasarkan anamnesa, gejala klinisnya, perubahan patologis ya, kemudian lesi histopatologis, bahkan bisa dilakukan pemeriksaan mikrobiologis dengan isolasi dan identifikasi. Organnya dari mana? Organnya carilah organ-organ yang memang dia itu mengalami perubahan patologis. Jangan cari organ yang cantik gitu ya, yang masih halus, masih bagus, mengkilat, tapi cari yang memang ada perubahan patologisnya gitu. Oke, ini beberapa karakteristik. Saya nggak perlu jelasin ya, kalian sudah semoga masih ingat ya karakteristik daripada Pasteurella multisida. Nah, dokter, apakah bisa di zaman now gitu ya kita pakainya nggak usah eh, apa pemeriksaan mikrobiologis, tapi kita mau pakai PCR aja kan udah cepat, boleh, boleh banget gitu ya. Jadi kita juga bisa pakai PCR menggunakan organ-organ yang memang mengalami perubahan tadi, kita lakukan DNA extraction, kita deteksi, boleh, bisa seperti itu juga. Bahkan uji serologis juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan untuk melakukan pemeriksaan laboratoris untuk peneguhan diagnosa. Nah, ini beberapa diagnosa bandingnya. Ya, ada ND, tadi ada torticollis yang mirip-mirip sama ND, ya meluntir gitu lehernya. Ada avian influenza, ya, ada kolibasilosis, ada CRD maupun coryza. Jadi ini beberapa diagnosa banding yang biasanya suka apa ya, suka keliru gitu ya. Namun makanya harus ada peneguhan diagnosa. Nah, bagaimana untuk treatmentnya? Boleh menggunakan pengobatan ya, biasanya antibiotik-antibiotik tertentu karena ini penyakit bakterial ya. Namun, yang tadi saya sampaikan beberapa kasus ketika dia terlihat sembuh, ternyata dia masih bersifat carrier. Jadi justru sebagai source of infection-nya gitu ya. Nah, ini beberapa pencegahannya tentu saja melalui prosedur biosecurity ketat. Ini nggak boleh nggak gitu ya. Jadi setiap farm, setiap peternakan itu harus ada biosecurity. Apa sih maksudnya? Untuk mencegah agen infeksi masuk ke dalam farm. Nah, ketika udah masuk, mencegah apa? Mencegah agen infeksi menyebar di dalam farm, gitu ya. Dan juga nggak boleh atau mencegah supaya agen infeksi keluar dari farm, gitu. Jadi, biosecurity ini sungguh ketat, gitu ya. Harus dilakukan ketat. Vaksinnya apakah ada? Ada. Vaksinasi ini dilakukan biasanya pada umur-umur ayam yang mau masuk ke periode bertelur, gitu ya, supaya jauh lebih protek seperti itu.
Nah, ini beberapa tindakan pencegahan juga, ya, biosecurity, pemeriksaan pakan dan minumnya, ya, pemberantasan vektor, lalu juga daya tahan tubuh ternak juga harus diperhatikan, seperti kadar amoniaknya harus rendah. Jadi, itu bisa dibawa dengan apa namanya dengan ini adik-adik. Jadi ketika kita masuk farm, baunya menyengat ya sampai ke menusuk hidung. Nah, amoniaknya itu berarti tinggi dan itu biasanya akan ditemukan penyakit-penyakit terutama saluran pernafasan gitu ya. Jadi debu juga mesti dikurangi ya, oksigennya, suhu kelembapan, kepadatan yang sesuai dengan kapasitasnya, ventilasi itu penting sekali untuk ayam karena ayam itu mudah stres. Oke, sebelum saya melanjutkan ke penyakit yang kedua, CRD, untuk flu kolera, apakah ada pertanyaan adik-adik? Terus saya lanjut, saya lanjut atau enggak? Atau ada pertanyaan? Semoga kalian mendengarkan saya ya. Halo, Belum ada dokter. semoga kalian mendengarkan saya berbicara saat ini. Sebenarnya saya tuh nggak suka banget online ya, karena saya tuh seperti ngomong sendiri depan laptop gitu ya. Nggak bisa ngeliat wajah-wajah kalian gitu ya. Tapi ya sudah nggak ada pilihan lagi, akhirnya ya harus online gitu. Oke, kemudian sekarang kita ke penyakit yang kedua ya, yaitu chronic respiratory disease ya atau disebut dengan CRD. Jadi CRD ini merupakan penyakit kronis gitu ya, yang menyerang saluran pernafasan atas juga pada unggas. Jadi penyakit ini sebenarnya merupakan penyakit yang mortalitasnya rendah gitu ya, jadi nggak tinggi. Namun biasanya penyakit ini diboncengin gitu ya, tahu boncengin ya, diikutin atau dibarengin sama penyakit yang lain. Bisa penyakit bakterial, bisa penyakit virus, bisa penyakit parasit gitu ya. Dan yang paling sering, yang paling suka boncengin itu adalah E. coli. Jadi E. coli ini sangat suka banget ikut penyakit ini yang barengin. Nah, ketika infeksi itu terjadi lebih dari satu penyakit ya, nggak cuma CRD aja, itu namanya CRD kompleks gitu. Jadi kalau kalian baca apa namanya jurnal atau baca berita ya mengenai terutama apa itu namanya tentang peternakan ya, media-media peternakan gitu ya. Ada ayam, kalau kalian baca CRD kompleks, artinya itu ada infeksi yang memang tidak hanya CRD aja, tapi juga infeksi yang lain gitu. Jadi beberapa perubahan klinisnya seperti kurus ya, pertumbuhannya terganggu, telur yang menurun, kemudian infertilitas, apa namanya, fertilitas dan fertilitasnya juga menurun. Jadi hatch ability-nya itu menurun gitu ya. Kematian anak ayam, kematian embrio, nah ini juga disebabkan karena CRD. Nah, karena apa CRD ini penularannya tidak hanya secara horizontal, tapi juga secara vertikal gitu. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Mycoplasma gallisepticum. Ya, jangan keliru ya, adik-adik ini berbeda sama Mycobacterium. Sering sekali gitu ya. Mahasiswa itu tertukar. Bahkan ketika koas, ketika saya tanya, itu selalu ketukar antara Mycoplasma sama Mycobacterium. Berbeda ya adik-adik ya. Jadi Mycobacterium ini merupakan bakteri yang tahan asam. Kalau yang Mycoplasma ini salah satu bakteri yang dia apa namanya eh, tidak memiliki dinding sel sejati gitu. Artinya apa? Dia lunak adik-adik. Jadi dia memiliki apa namanya membran plasma yang elastis ya, karena tidak memiliki dinding sel gitu ya. Terus apa namanya makanya karena dia tidak punya dinding sel, ketika ada kasus yang disebabkan karena Mycoplasma gallisepticum gitu ya, makanya jangan menggunakan pengobatan yang gitu ya, yang targetnya adalah dinding sel. Kenapa? Karena dia nggak punya dinding sel. Jadi jangan pakai antibiotik yang target site-nya adalah dinding sel. Gitu. Contohnya apa? Penisilin ya dan derivatnya. Gitu. Nah, ini adalah gambar air sak. Jadi kenapa saya berikan gambar air sak di sini? Karena bakteri ini suka sekali di air sak gitu ya. Jadi predileksi utamanya justru di air sak dan menyebabkan air sakulitis. Jadi kantung udaranya gitu ya. Jadi yang tadinya putih, transparan jadi butek gitu ada deh. Jadi keruh gitu ya karena adanya apa air sakulitis. Nah, hewan rentannya apa aja? Semua unggas ya bisa dilaporkan, bisa ayam, kalkun, ayam petelur, ayam berdaging, kemudian apa namanya ayam pembibit ya semua bisa terkena bahkan bisa menyerang ayam muda gitu ya karena justru ayam muda ini lebih peka.
Jadi ini predisposisinya sama, adik-adik nggak perlu saya ulangin ya. Jadi memang kuncinya biosecurity. Kuncinya adalah biosecurity, bagaimana apa namanya manajemen apa higienitas ya itu bisa terpelihara gitu. Terutama ini nih kadar amonia ya. Kemudian, nah yang menarik itu adik-adik ketika kalian masuk ke farm ya, kemudian bisa bau amonia yang cukup tinggi ya, terus kemudian partikel debunya juga cukup mengganggu gitu ya. Ini sebenarnya juga salah satu faktor predisposisi menyebabkan suatu penyakit ini gitu ya. Jadi bayangkan ketika partikel debu itu bisa masuk ya terinhalasi dan konsentrasi amonianya juga tinggi. Nah, kalau kalian pernah mencium bau amonia yang cukup tinggi itu biasanya akan menyengat dan perih gitu ya. Artinya tajam gitu ya, bukan perih, tajam gitu ya. Dan kalau seperti ini biasanya apa yang terjadi? Jadi konsentrasi amonia yang meningkat dan akhirnya terhirup itu biasanya bisa mengiritasi. Jadi mengiritasi saluran pernafasan ayam dan merusak silia pada jaringan mukosa. Bayangkan saja Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita dengan segala barriernya. Salah satunya adalah ketika di saluran pernafasan ya, itu ada yang namanya mukus, adik-adik, ada yang namanya silia. Jadi tujuannya apa? Mukus itu menjebak kotoran itu atau antigen itu masuk gitu ya, sedangkan silianya itu mengeluarkan gitu. Jadi mereka itu sinergis untuk bekerja sama untuk mengeluarkan antigen atau apa namanya agen infeksi masuk ke dalam tubuh. Nah, bayangkan ketika terjadi iritasi saluran pernafasan, dia akan merusak silia-silianya pada saluran mukosa, sehingga apa yang terjadi? Ada apa mekanisme awal pertahanan tubuh bisa menjadi terganggu. Yang terjadi adalah agar penyakit bisa masuk, nempel, dan kemudian menimbulkan infeksi. Dia bisa masuk ke jaringan lebih dalam dan menuju organ-organ yang dia suka, gitu. Terutama di air sak, gitu ya. Nah, penularannya tadi saya sampaikan kalau untuk CRD itu bisa vertikal sampai horizontal, adik-adik. Jadi kalau horizontal bisa langsung, tidak langsung. Kalau vertikal dari induk ke anak, gitu ya. Nah, karena namanya aja chronic respiratory disease ya, artinya penyakitnya itu sifatnya kronis adik-adik. Ketika terjadi infeksi, dia akan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi nggak langsung infeksi langsung langsung muncul gejala klinis atau seminggu, enggak. Tapi justru dia cukup lama, bahkan beberapa minggu dia bisa menetap dalam saluran pernafasan. Nanti dia mulai aktif ketika apa? Ketika ayam itu mulai stres gitu ya, sehingga dia akan menjadi sakit gitu. Ya. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan bahwa CRD itu sinergis dengan penyakit-penyakit yang lain, salah satunya adalah E. coli. Jadi ini pasangan setia gitu ya. Jadi biasanya kalau udah ada apa namanya campuran em, atau apa namanya dengan penyakit yang lain ya, makanya akan meningkatkan apa namanya mortalitasnya gitu. Ini beberapa grafik ya yang saya ambil dari Medion, lama tahunnya tapi patternnya masih sama. Jadi kita bisa lihat adik-adik yang oranye itu ayam petelur, yang biru itu ayam berdaging, dan kita lihat yang juara apa namanya di mana kasus CRD-nya cukup tinggi gitu ya di baik di ayam petelur maupun ayam pedaging dan biasanya dibarengin sama penyakit yang lain gitu ya bisa koriza, bisa koksidiosis, bisa gumboro, bisa kolibasilosis, bisa ND gitu. Jadi memang kasusnya cukup apa namanya bervariasi ya, cukup tinggi khususnya pada ayam petelur gitu. Dan apa namanya ini adalah kadar amonia ya ini nih yang normal adalah 15 sampai 20 ppm. Jadi di farm itu biasanya ada alat untuk mengukur amonia ya namanya amonia meter gitu. Jadi akan terlihat ketika ppm-nya cukup tinggi bahkan sampai 50 gitu ya. Wow, itu bisa merusak apa namanya sistem baik itu sistem pernafasan, sistem pencernaan gitu ya, bahkan sistem produksinya gitu. Dan ini kita bisa rasakan ketika kita membaunya, ketika masuk ke dalam farm, terus kita bau yang menyengat itu biasanya amonianya cukup tinggi, gitu. Nah, ini gejala klinisnya adik-adik untuk CRD, ya. Jadi CRD itu biasanya, nah ini mirip adik-adik sama Volclera, sama apa snot atau koriza. Jadi ada kebengkakan, bengkak di matanya, gitu ya. Bisa satu, bisa dua. Jadi di cas nasal, ngorok. Jadi memang nggak patok pneumonik atau spesifik gitu. Nah, cuman biasanya kalau terjadi kebengkakan pada mata atau pada ya pada mata itu ketika kita bau karena dia ada di sas nasalnya ya ketika kita bau itu baunya khas adik-adik jadi
apa namanya, bau-bau apa ya, pas ya atau nanah gitu ya. Cuman nggak sebau kalau itu sunat atau koriza gitu. Jadi biasanya dia akan meningkat apabila ada infeksi yang lain. Nah, ketika dia menyerang ayam petelur ya, yang ayam pembibit gitu ya, makanya biasanya terjadi hatchability yang menurun atau daya tetasnya menurun gitu. Dan karena apa? Karena kegagalan dalam mematuk kerabang gitu. Ya, terus sinusitis gitu ya. Lalu biasanya ada ketika kita buka itu ada akumulasi cairannya. Nah, ini beberapa gambaran ayam ngorok ya. Saya ambil dari Medion ya. Ini matanya berair ya, konjungtivitis. Nah, ini ketika telurnya tidak mengalami atau telurnya dari induk yang memang mengalami CRD, maka HB-nya akan menurun, tidak bisa menetas. Kok bisa bisa mati di dalamnya gitu ya, sudah mati di dalamnya. Lalu juga sinovitis ya, radang pada apa sinovialnya ada akumulasi cairan di situ, seperti itu. Nah, beberapa perubahan pasca matinya pada CRD ya, jadi mukosa trakeanya terdapat lendir ya, kemudian trakeanya bengkak atau dan juga hemoragis. Nah, kemudian yang ini yang paling kelihatan adalah air sakulitisnya. Jadi air saknya itu adik-adik meradang ya, artinya ada keruh menebal ya, ada terjadi inflamasi gitu. Lalu ketika ada infeksi lain seperti E. coli, misalnya ada perihepatitis. Apa itu perihepatitis? Jadi adanya selaput fibrin ya atau seperti lemak gitu ya yang menyelubungi hatinya. Saya akan tunjukkan habis ini gambarnya. Lalu ada eksudat di jantung ya, dan perikardium menyebabkan perikarditis, peradangan saluran telur juga sering ditemukan. Nah, ini gambarnya Elsa colitis adik-adik. Jadi aslinya nggak kayak gini. Aslinya transparan gitu ya, putih gitu ya, transparan jernih gitu. Nah, ini kalau udah kayak begini, bentuknya sudah abu apa tuh namanya? Apa ya? Apa ya? Butek gitu ya. Jadi kayak nggak udah keruh gitu ya, keruh ya dengan eksudat perkejuan. Nah, ini trakitis ya, radang pada trakea. Ini juga air sakulitis, nggak serba jelas gambarnya. Oke. Nah, ini juga, nah ini adik-adik yang saya sampaikan tadi, perihepatitis ini adanya selaput apanya lemak ya pada permukaan livernya gitu. Nah, ini trakitis juga. Nah, ini adalah sinus infraorbitalis. Jadi kalian bayangkan adik-adik ini normal yang atas kayak gini nih, sinus infraorbitalisnya. Jadi ini yang tidak normal, tapi ini yang paling parah gitu ya. Jadi akan kelihatan bentukan seperti ini ya, dengan masa perkejuan seperti itu. Ini trakitis ya. Dan ini juga ranking penyakit pada ayam pedaging. Ini ranking penyakit yang paling juara siapa? CRD gitu ya. Jadi lihatlah di sini baik di tahun 3 tahun ini ya, walaupun ini lama tapi patternnya masih sama adik-adik. Jadi saya banyak sekali punya kolega yang memang bekerja di bidang perunggasan. Jadi patternnya masih sama, CRD itu masih menjadi primadona gitu ya, khususnya pada ayam-ayam yang khususnya pada musim-musim penghujan gitu ya, atau ganti cuaca gitu. Oke, diagnosanya berdasarkan gejala klinisnya tadi, pasca mati. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga. Ya, jadi kalau apa namanya, biasanya pasca mati ini kita bisa melihat perubahan patologis yang patognomonik seperti air sakulitis, ya, kemudian juga perikarditis, perihepatitis, gitu. Nah, pengobatannya bagaimana? Jadi tadi saya sampaikan bahwa Mycoplasma galicaticum tidak punya dinding sel sejati sehingga boleh menggunakan antibiotik yang lain yang tidak target selnya adalah dinding sel gitu ya, karena dia nggak punya dinding sel yang sejati gitu. Jadi eh, apa namanya, menggunakan obat-obat yang lain seperti misalnya menghambat sintesa membran sel, menghambat sintesa dinding sel gitu ya. Jadi banyak sekali drug of choice of antibiotics. Nah, ini juga sama ya pencegahan pengendaliannya. Jadi saya nggak perlu apa jelaskan ya. Nah, mungkin yang perlu saya highlight di sini adalah ini adik-adik. Kosong kandang minimal 14 hari setelah kandang dibersihin. Jadi ketika ada ayam itu sudah dipanen ya, misalnya sudah waktunya atau diafkir atau dipanen, kan kandangnya masih kosong. Kita mau menunggu check in. Ya, check in itu artinya ada ayam baru lagi masuk. Nah, kita harus make sure dulu adik-adik bahwa bahwa kandang ini didesinfeksi dulu, dibersihin dulu minimal 14 hari kosong. Jadi nggak boleh langsung habis keluar ada yang masuk, habis keluar ada yang masuk nggak boleh. Ini tujuannya untuk memutus rantai penyakit apabila ada penyakit menular di situ. Gitu ya. Lalu hewan yang sakit dipisahin dulu, ya dikasih obat gitu ya. Nah, kalau misalkan ayam ini sudah tidak mampu untuk meminum atau makan gitu ya, saking udah parahnya, maka ini bisa dilakukan pengobatan secara injeksi gitu ya, supaya lebih efektif. Nah,
kita berpindah ke penyakit yang terakhir ya, SNOT atau koriza atau infeksius koriza. Jadi adik-adik, SNOT itu adalah penyakit pileknya ayam. Jadi kalau bukan AI ya, misalnya ya, ada yang bilang penyakitnya apa penyakit pileknya ayam itu AI gitu ya atau avian influenza. Ya memang avian influenza gitu ya. Tapi biasanya kalau di lapangan kalau dia ngomong pilek gitu ya, peternak ngomong pilek itu arahnya ke koriza atau snot gitu ya. Jadi ini berbeda sama avian influenza, oke? Jadi memang kalau ini juga bisa dibilang pileknya ayam gitu, karena beler gitu adik-adik. Nah, eh, jadi ini penyakit pilek atau influenza pada ayam, beda dengan AI ya. Lalu ini bisa menyerang ayam petelur, pedaging, ayam kampung, di mana prediksi utamanya adalah di sinus infraorbitalis. Coba nanti dicari itu apa maksudnya sinus infraorbitalis ya. Lalu mortalitasnya rendah, tapi morbiditasnya tinggi sekali gitu. Jadi bisa menyerang ayam umur-umur starter grower atau layer. Nah, kalau udah menyerang ayam umur starter grower, ini biasanya adik-adik eh, apa pertumbuhan bobot badannya terhambat. Jadi yang menentukan keberhasilan suatu apa ya peternakan pada ayam ya khususnya misalnya ayam broiler atau ayam petelur itu kan ada berat badan standar. Jadi minggu pertama berat badannya harus berapa? Itu ada guidelines-nya adik-adik. Minggu kedua berat badannya harus berapa gitu. Nah, ketika ada infeksi atau gagal dalam manajemen khususnya di masa brooding atau di 10 sampai 14 hari pertama, itu nanti ke depannya akan gagal adik-adik. Jadi di masa-masa awal itu adalah penentuan ya bagaimana kita bisa mencapai berat badan standar bobot badan standar untuk ayamnya baik itu layar maupun petelur gitu ya. Kemudian apakah bisa menyerang ayam semua umur? Iya, bisa, tapi yang paling sering adalah ayam yang mau menjelang bertelur gitu ya. Jadi akan terlambat produksinya. Oke. Nah, penyebabnya apa, adik-adik? Jadi, kalau mungkin kalian pernah baca di beberapa jurnal lama ya, atau di textbook lama, penyebabnya adalah Haemophilus paragalinarum. Tapi sekarang sudah berubah ya, adik-adik. Jadi, jangan sampai keliru. Nanti ada yang nanya, terus bilangnya Haemophilus paragalinarum. Udah di rename ya, udah diganti namanya menjadi Avibacterium paragalinarum karena berbeda secara apa ya genetiknya dengan Haemophilus gitu ya. Jadi namanya sekarang Avibacterium paragalinarum ada 3 serotype ya, ada serotype A, ada serotype B, ya ada serotype C gitu. Dan Indonesia sudah sedang dilaporkan ada tiga-tiganya nih adik-adik gitu. Jadi penularannya bagaimana sama ya sama dengan yang vowel cholera bisa langsung tidak langsung bisa ayam sembuh sebagai carrier ini sebagai source of infectionnya nih gitu. Jadi kemudian, nah ini skema perjalanan penyakitnya ini sangat simpel sekali sebenarnya gitu ya. Jadi apa namanya apa ayam sorry avian fragrinarum-nya ini masuk ke tubuh ayam gitu ya. Jadi biasanya bisa dari contaminated makanan atau peralatan kandang gitu ya atau kontaminasi air minum ya atau dari ayam sakit ke melalui fesesnya, discharge nasalnya gitu ya. Kemudian akan bermultiplikasi di mana? Di organ sinus infraorbitalis. Ini adalah predileksinya gitu ya. Jadi biasanya nanti akan keluar eksudat yang mula-mula encer hingga menjadi mukoid gitu ya dari hidung maupun dari mata gitu. Nanti ini namanya eksudat kental namanya mukopurulen dan baunya juga amis. Jadi khas banget adik-adik. Jadi sorry apa snot atau koriza itu baunya khas amis gitu ya. Dan biasanya udahlah mukanya bengkak. Kalau dipencet itu cair gitu ya. Terus di bau itu bau amis. Itu khas dari koriza. Ini beberapa pembagian serotype, jadi ada yang based on pitch serogroup atau kume serovar gitu ya. Boleh mau Pak. Dan ini sama-sama ya dibagi menjadi ABC gitu ya. Cuman kalau yang di serovar ada apa kume serovar itu ada A1, A2, A3 ya, ada variasi antigeniknya gitu. Nah, ini gejala klinisnya adik-adik. Jadi masa inkubasinya cukup cepat ya. Saya pernah waktu itu dengan dosen-dosen di virologi ya di Departemen Mikrobiologi kita ada project dengan kalau nggak salah dengan Medion ya untuk trial vaksinasi apa namanya ini Coriza gitu ya. Jadi cepat banget adik-adik. Misalnya kita hari ini memang mau melakukan apa eksperimental apa infection gitu ya
itu cepat sekali langsung muncul gitu ya. Jadi memang masa inkubasinya cukup 1 sampai 3 hari. Mortalitasnya rendah tapi morbiditasnya luar biasa, cepat sekali menyebarnya gitu ya. Dan biasanya keluar leleran eksudat dari hidungnya dan baunya itu sangat khas, bau kental, bernanah, bau khas gitu. Nah, lalu ketika dilakukan pembedahan ya atau nekropsi, sinus infraorbitalisnya membengkak adik-adik. Ini itu bisa membengkak merah di apa namanya ada eksudat mukoidnya gitu. Dan ini bisa kelihatan dari sebelum dinekropsi ya. Jadi matanya baik itu di unilateral atau bilateral membengkak gitu. Ini kalau dipencet bisa keluar air mata gitu. Oke, nah biasanya kalau nggak ada infeksi lain dia bisa sembuh sendiri gitu. Jadi sembuh sendiri itu artinya apa? Secara klinis dia kelihatan sehat, tetapi dia menjadi carrier gitu. Jadi dia sebagai sumber infeksinya. Jadi sebagian memang dicegah. Kalau udah sakit dia nggak bisa sembuh total, dia seperti sembuh tapi dia sebagai sumber carrier gitu ya. Dan biasanya ada infeksi lainnya seperti IB, ILT, CRD gitu ya, atau penyakit-penyakit yang atau faul kolera. Nah, seperti ini ya matanya berair, sinusnya bengkak. Ini kalau dipencet keluarlah cairannya melalui mata atau hidung gitu ya, karena memang targetnya di perilasinya di sinus infraorbitalis. Nah, seperti ini, adik-adik. Nah, ini ya, kelihatan ya, seperti ini. Oke, bengkak gitu ya. Ini ada akumulasi cairan di sini. Nggak kelihatan, nggak seberapa kelihatan ya fotonya. Nah, ini kalau udah kelihatan seperti ini, jadi sampai bengkaknya itu adik-adik sudah campur masa kekuningan atau masa perkejuan. Kenapa dikatakan masa perkejuan ya? Karena memang bentuknya kayak keju gitu ya, kasius gitu. Jadi kayak apa itu namanya apa namanya itu seperti keju ya, masa perkejuan makanya disebutnya gitu. Jadi nah ini kalau udah kayak gini adik-adik biasanya nggak cuma koliza aja tetapi juga karena ada penyakit lain, contohnya apa, kolibasilosis yang disebabkan karena Escherichia coli. Nah, ini kelainan pasca matinya ya ada. Jadi tadi saya sampaikan infraorbitalisnya bengkak, ada peradangan, adanya mukosa yang berwarna merah, lalu ada berlendir. Nah, ini baunya sangat khas yaitu amis gitu ya. Nah, kalau ada kolibasilosis biasanya ada mata bengkak yang berisi dengan nanah tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini seperti itu. Ini biasanya ada infeksi lain ya. Nah, terkadang ada bagian sinus juga temukan perkejuan. Nah, eh apa namanya ketika dia menyerang ayam petelur gitu ya dan mau menyerang petelur atau sedang petelur itu akan menjadi penurunan produksi. Kenapa? Atropi sehingga apa terjadinya penurunan produksi atau bahkan terhentinya produksi gitu. Nah, ini beberapa gambar konjungtivitis ya. Lendir kental berbau amis. Jadi ini ada discharge nasalnya, lalu yang ini di sinus apa sudah seperti keju di sinus hidungnya gitu. Nah, ini yang sinus infraorbitalis tadi saya sampaikan. Jadi sebelah kanan itu yang membengkak ya dibandingkan dengan sebelah kiri yang normal ya. Jadi bagian yang akan terinfeksi akan mengeluarkan asam yang baunya sangat khas, yaitu bau asam. Oke, dan ini apa namanya ketika menyerang ayam petelur maka atropinya apa ovariumnya biasanya akan mengalami atropi sehingga menjadi apa berhentinya produksi telur atau bahkan menurun gitu. Jadi bisa menurun atau eh, apa namanya terhambat gitu ya. Nah, vaksinasinya apakah ada? Ada gitu ya. Jadi vaksin yang sekarang ada itu biasanya polivalen yang bisa melindungi 3 serotype sekaligus ya A, ya B, ya C gitu ya adik-adik ya. Dan bisa dilakukan apa vaksinasi pada umur umur minggu pertama. Sorry, vaksinasinya untuk ayam telur ya. Untuk ayam telur itu bukan minggu pertama di bulan kedua ya di 8 minggu gitu ya dan biasanya diulanginya pas menjelang mau bertelur sebelum 20 minggu sekitar 16 sampai 18 minggu. Nah, ini tindakannya biasanya untuk mengurangi resiko penurunan produksi telur ketika terinfeksi gitu. Diagnosanya berdasarkan apa? Anamnesa gitu ya, gejala klinis yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi lalu apakah bisa diteguhkan dengan laboratorium tes? Ya bisa gitu ya, bisa menggunakan isolasi identifikasi, bisa menggunakan PCR base ya atau molecular base gitu juga boleh. Uji serologis juga boleh. Dan yang menarik adik-adik, kalau mau menumbuhkan apa namanya ini, kalau mau menumbuhkan eh, Avibacterium ini nggak mudah adik-adik. Jadi kita mesti punya yang namanya growth factor. Growth factor ini adalah faktor V atau NAD atau nikotinamid adenodinucleotide gitu ya. Ini merupakan feeder atau growth supplement daripada Avibacterium ya. Jadi ketika ada ini gitu ya, maka nanti akan
apa namanya bisa bisa tumbuh. Nanti coba kalian cek ya, apa sih maksudnya satelit gitu ya, satelit Staphylococcus aureus. Jadi menarik gitu ya. Ketika kita mau menumbuhkan Avibacterium ini, kita menumbuhkan bersama dengan Staphylococcus aureus. Jadi kita tumbuhin dulu bareng gitu ya. Jadi garis tengahnya itu Staphylococcus aureus sebagai feedernya. Kenapa pakai Staphylococcus aureus? Karena Staphylococcus aureus ini bisa menghasilkan faktor V ini adik-adik sebagai bacterial feeder untuk Avibacterium. Sehingga ketika kita tumbuhkan, ada Staphylococcus aureus yang menghasilkan faktor V, maka bakteri ini akan tumbuh begitu. Nah, kenapa dikatakan satelit? Nanti coba kalian googling ya satelit itu seperti apa pada penumbuhan Haemophilus atau Avibacterium menggunakan Staphylococcus aureus. Nah, pencegahannya juga sama gitu ya dengan vaksinasi, manajemen pemeliharaan, kurangi stres, biosecurity yang tepat. Kalau dilakukan vaksin aja tanpa pemeliharaan yang baik ya, stresnya juga tinggi, nggak bisa gitu ya. Biosecurity yang ketat tapi nggak ada vaksinasinya, manajemen pemeliharaannya juga nggak bagus, nggak bisa juga. Jadi semuanya ini harus bekerja bersama-sama secara sinergisme gitu ya. Nah, vaksinasi biasanya dilakukan pada umur tadi saya sampaikan ya sebelum bertelur gitu ya dan saat ini sudah ada vaksin yang bivalen maupun yang polivalen. Kalau bivalen itu artinya mengandung dua serotype. Dalam satu vaksin dia bisa melindungi terhadap serotype A maupun C misalkan. Tapi kalau polivalen lebih dari dua adik-adik bisa mengandung tiga apa namanya tiga serotype ya baik A, B sama C sehingga sekali suntik bisa protect untuk beberapa serotype. Gitu. Pengobatannya bagaimana? Bisa ya diobatin dengan antibiotik gitu ya. Jadi hanya saja mesti dipastikan bahwa tadi saya sampaikan Avibacterium paragallanarum ini apa namanya predileksinya di sinus infraorbitalis. Nah, sinus infraorbitalis itu sangat miskin pembuluh darah ya sehingga harus cari antibiotik yang invasi jaringannya cukup tinggi gitu. Ya, ini beberapa preparat drug of choice yang bisa digunakan ya, preparat sulfa atau streptomycin gitu ya, tergantung dari eh, apa namanya ini. Jadi harus dilakukan rolling antibiotik untuk mencegah resistensi. Itu important sekali. Nah, pengendaliannya juga sama adik-adik ya. Jadi kalau ayam yang menunjukkan gejala sakit ya harus dipisahkan supaya tidak menyebar. Misalkan memang sakit, ya menghindari resiko penularan ke ayam. Nah, ketika ayam itu sudah sakit ya, kemudian bisa sembuh, itu sebagai carrier, gitu. Jadi sebagai sumber penularannya. Oke, mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan ya em, di malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo, Izin bertanya, dokter. ya boleh. Tadi kan pada penyakit snot itu kan predileksinya ada di sinus orbitalis ya. Jadi Mm-mm. yang dokter terangkan sinus orbitalis itu miskin Nah, pembuluh darah, mm-mm. miskin darah di situ. Jadi perkembangbiakan daripada bakterinya itu gimana ya, dok? Kan Ini, biasanya bakteri mm-mm. eh, bertumbuh karena nutrisi daripada darah kan. Bertumbuh karena nutrisi di dalam Darah, darah. iya dok. Sorry, sorry, kok agak putus-putus ya. Ini kok saya nggak bisa ngeliat lagi nih kalian di mana? Sebentar, sebentar. Kayak saya salah mencet ya tadi. Ah, sip. Oke. Gimana, gimana tadi? Sorry, sorry. Tadi kan predileksi dari snot itu kan ada di sinus infraorbitalis kan ada kan. Sinus itu kan ruangan kan dok yang Hmm. tadi dokter jelaskan minim Pembuluh darah. darah di situ. Jadi Mm-mm. eh, gimana bakterinya bisa berkembang biak di situ, Bagaimana? bisa menyebar di situ dan menyebabkan patologis. Iya, jadi gini. Bagaimana bakteri bisa berkembang biak di situ? Ya karena ada kemampuan untuk berkembang biak dari ketika apa namanya, ketika itu environmentnya itu apa ya sesuai untuk bakteri itu, ya dia akan berkembang biak gitu. Jadi em, meskipun itu miskin pembuluh darah gitu ya. Jadi kan kalau bakteri itu ini beda sama virus ya. Kalau bakteri itu selama ada suasana yang atau lingkungan yang sesuai gitu ya,
dari lingkungan apa namanya di dalam jaringan gitu ya. Kemudian juga ada makanan yang cukup, jadi akan tumbuh. Nah, di dalam sinus infraorbitalis gitu ya. Jadi bakteri ini gitu ya, apa namanya, ya tetap bisa tumbuh. Artinya begini, meskipun pembuluh darah, tetapi kan itu ada nutrisi, ada lingkungan, ada pH yang sesuai, ya dia akan tetap bermultiplikasi, adik-adik. Apalagi ini di host yang memang apa namanya di dalam jaringan yang memang dia bisa eh, apa namanya sesuai untuk dia memperbanyak diri gitu. Paham nggak? Dia kan ini dia kalau bakteri itu kan eh, dia lebih apa namanya mandiri ya, beda sama virus yang memang harus pakai sel hostnya. Jadi kalau apa namanya kalau bakteri ini apalagi apa ini Avibacterium itu bukan bakteri intraseluler yang harus di dalam sel gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi meskipun artinya meskipun pembuluh darah ini akan berkaitan sama pengobatannya. Ketika pengobatan itu dilakukan, khususnya antibiotik gitu ya, itu kan pasti apa namanya penyebarannya kan melalui melalui darah gitu ya supaya menuju ke target site gitu ya di organ-organ predileksi daripada di mana infeksi itu terjadi. Nah, ketika apa namanya ketika bakteri ini berada di sinus infraorbitalis gitu ya, jadi dia masih bisa tumbuh. Tapi jangan salah, ketika saya bilang bahwa predileksinya hanya di predileksinya itu ada di sinus infraorbitalis, dia bisa ke organ-organ yang lain, Mas, gitu loh. Jadi nggak hanya di sinus infraorbitalis. Nah, kenapa tadi saya bilang apa namanya ketika ayam itu kelihatan sembuh, tetapi ternyata dia sebagai carrier. Karena salah satu predileksinya adalah di sinus infraorbitalis. Kan pernah tahu ya, mungkin sudah belajar, ini semester 7 ya, semester 6 ya, sudah belajar apa namanya histologi ya. Jadi justru bakteri ini dia sembunyi di sinus-sinusnya. Jadi ketika dilakukan pengobatan dia bisa hiding di situ. Tetapi dia tidak lantas di situ aja. Dia bisa di organ-organ yang lain, bahkan di saluran reproduksi. Ya, itu juga bisa. Dan selama itu mencukupi nutrisinya ya dia bisa akan terus berkembang biak gitu. Dan yang menarik lagi apa namanya ketika tidak diobati apakah bisa sembuh? Sembuh. Jadi ayam dalam kondisi sistem imun yang masih bagus gitu ya, dia akan bisa self apa namanya cure gitu ya, antibodi yang terbentuk ya, sistem imun yang masih bagus masih bisa akhirnya mengeliminasi. Mengeliminasi dalam arti apa? Mengurangi derajat atau konsentrasi bakterinya, tapi tidak menghilangkan gitu ya. Jadi beda. Kalau dengan adanya antibiotik ini juga membantu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh ayam sendiri juga bisa apa menyembuhkan ya artinya mengeliminasi melalui antibodi yang terbentuk karena dia bukan intraseluler sekali lagi karena dia ekstraseluler antibodi yang terbentuk bisa mengeliminasi bakterinya tetapi kalau dengan adanya antibiotik itu juga bisa membantu untuk mengeliminasi atau membunuh bakterinya. Nah, jadi nggak terus dia cuma di sinus infraorbitalis aja, ada di beberapa organ yang lain. Melalui pembuluh darah dia bisa ke saluran reproduksi, ke saluran respirasi yang lain, ke organ respirasi yang lain, seperti itu. Mas, apa tadi? Baik dokter, terima kasih atas Ilham. jawabannya. Ya. Jadi jangan terus dibayangkan dia cuma di sinus infraorbitalis, enggak ya. Jadi dia boleh bisa di mana aja melalui dia bisa menyebar melalui pembuluh darah terutama. Jadi karena dia bukan intraseluler, dia biasanya melalui pembuluh darah gitu. Baik dok, terima kasih. Cukup jelas ya. Cukup jelas dok. Agak ribet nyelasinya, tapi semoga bisa dipahami ya. Iya dok, paham dok. Oke, yang lain mungkin Permisi dokter, saya izin bertanya. silakan. Untuk kan tadi kalau kolera sama snot itu kan penyakitnya kan bisa karier. Nah, apakah ayam yang karier itu wajib diafkir nggak dok? Karena kan dia akan dapat menularkan kepada yang lain. Atau dia Iya. akan nular waktu sistem imunnya lemah begitu. Terima Mm-mm. kasih dokter. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi kenapa gini, eh, penyakit-penyakit yang gitu ya, yang nanti setelah sembuh itu menjadi carrier, kebijakannya adalah sebaiknya di afkir gitu. Kenapa? Ya karena ketika dia memang terlihat baik-baik saja, tapi ternyata dia memang masih menghasilkan atau masih shedding bakterinya gitu. Jadi
kayak vowel kolera, dia itu ada di apa namanya? Di nasofaring terutama gitu ya, di nasofaring. Dan kalau vowel kolera justru dia biasanya tingkat kematiannya jauh lebih tinggi, Mbak Nashwa gitu ya, karena dia justru ada apa namanya? Kemampuan untuk menyebabkan septisemianya, sepsisnya itu jauh lebih tinggi. Jadi ketika dia sembuh, iya dia bisa sebagai carrier dan biasanya justru sebaiknya di akhir aja gitu. Kalau vowel kolera, sorry, kalau apa snot atau koriza gitu ya, sejauh ini ketika tidak diobati bisa sembuh sendiri gitu ya. Jadi memang berbeda karakteristik penyakitnya. Jadi apa itu tadi, tapi dia beresiko untuk menjadi carrier. Memang sebaiknya di akhir gitu, makanya sebaiknya dicegah gitu. Jangan sampai ada kasusnya supaya nggak ada carriernya gitu. Gitu Mbak Nashwa. Jelas ya? Jelas, dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, jadi ketiga penyakit tadi yang saya sebutkan, saya sampaikan bahwa yang apa vowel kolera itu dia di nasofaring gitu ya. Kemudian kalau yang CRD itu di air sakulit, di air saknya gitu ya. Kalau yang terakhir tadi apa koriza itu ada di infraorbitalis ya. Itu predileksi utamanya. Tapi belum nggak berarti dia di situ aja gitu ya. Dia bisa kemana-mana bahkan. Makanya tadi saya sampaikan ada yang penularannya melalui vertikal. Artinya dia bisa sampai ke ovarium, ke saluran reproduksi gitu. Apalagi kalau kolera bisa kemana-mana, ke jantung, ke liver, ke spleen, kemana-mana. Yang apa namanya, yang snot juga sama gitu. Makanya kenapa antibiotiknya diharapkan jauh yang memiliki invasi jaringannya jauh lebih tinggi? Karena apa? Supaya bisa yang harapannya bisa tembus ke jaringan-jaringan yang memang dia sulit atau sedikit pembuluh darah. Tapi artinya ya eh, artinya terus apa namanya nggak cuma di situ aja, dia bisa ke beberapa organ yang lain seperti itu. Sehingga tetap bisa tumbuh selama kondisi apa di dalam tubuh hostnya sesuai ya dia akan bermultiplikasi seperti itu, berkembang biak gitu. Jadi nggak lantas cuma dari darah gitu ya makanannya seperti itu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Berarti ya cukup dok. Cukup ya. Oke, kalau memang cukup saya siapin presensinya ya. Sebentar. Saya lupa ya nyiapin tadi. Maaf, maaf. Minta waktunya. Ini kelas C ya? Iya dok. Eh, C. Kelas C. Tanggal berapa ya? Tanggal Sekarang 9. tanggal 9, dokter. 9 ya. 9 April. Oke, terima kasih. Terus saya nulis jamnya jam berapa ini ya? Nggak apa-apa ya malam ini ya. Nggak apa-apa dok. Kemarin PHL juga jam segini. Oh iya, banyak PHL ya pasti kalian. Iya dokter. Malam-malam sering-sering malam. Duh, Oh iya, minggu ini karena minggu PHL jadi banyak dok. ah, duh, saya ngomongnya suka ribet nih sekarang. Mungkin karena sudah ngantuk ya. Jadi ngomongnya suka belibet.